Nah, sebelum saya kasih contohnya, saya kasih tahu dulu untuk kationnya ya. Nah, kation ini ada beberapa jenis kation. Nah, ingat berarti unsur golongan 1 itu biloxnya 1+1. Berarti kalau dia cuma 1 bilox ya, berarti kita nggak perlu nulis dalam tanda kurung ya. Kemudian, nah yang memiliki bilox lebih dari 1 itu ada Cu atau tembaga, ada air raksa, ada emas, ada besi, ada kobalt, ada timah, ada timbal, dan ada platina gitu ya. Nah, itu untuk yang ion positif. Nah, untuk ion negatif itu ada golongan 7A dan golongan 2A. Berarti dan golongan 6A gitu ya. Nah, nanti nama belakangnya itu ditambah dengan akhiran ida. Nah, ada juga nanti yang namanya itu ion poliatomik. Kalau ion poliatomik berarti dia terdiri lebih dari satu unsur gitu ya. Nah, misalnya ini, jadi kayak PO3 3- itu namanya fosfit, PO4 3- fosfat. Nah, kenapa ada akhiran id dan akhiran ad? Karena bilox kecil itu akhirannya id, bilox besar akhirannya ad gitu ya. Nah, kita kan udah belajar menentukan bilox di pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya contohnya itu adalah nama senyawa ini, misalnya ini NaCl, berarti ada logam Na dan logam Cl kayak gitu ya. Nah, berarti di sini nama depannya itu adalah nama logam natrium dan nama belakangnya itu adalah Cl atau klorida, klor tambah akhiran ida, makanya namanya jadi natrium klorida gitu ya. Oke, K2SO4. Nah, berarti di sini ada ion ada logam K dan ada ion poliatomik SO4 gitu ya. Nah, ingat di senyawa ion indeks unsur atau jumlah unsur itu tidak mempengaruhi. Jadi kita tidak perlu menambah awalan ya. Jadi tinggal langsung tulis aja. Nah, K2SO4 berarti logamnya kalium. SO4 itu anionnya. Anionnya adalah sulfat. Berarti namanya adalah kalium sulfat. Gampang kan anak-anak? Nah, saya kasih contoh yang untuk besi nih. Nah, ada Fe2Br3 dan ada Fe2SO4. Nah, kalian udah belajar menentukan bilox gitu ya. Nah, perhatiin bilox Fe pada Fe2Br3 di situ adalah 2+ ya, maka di situ jadi namanya besi 2 bromida atau disebut juga dengan ferrobromida gitu ya. Nah, yang kedua Fe2SO4 3 kali. Di sini ada bilox Fe. Nah, SO4 3 kali berarti di sini Fe-nya itu adalah memiliki bilangan oksidasi 2 gitu ya. Nah, maka dia di sini disebut dengan besi 2 sulfat atau ferrosulfat gitu ya. Oke, kalau CuO berarti di situ bilangan oksidasi Cu-nya adalah +2. Kenapa? Ingat CuO itu adalah senyawa netral. Berarti jumlah bilox Cu tambah bilox O itu sama dengan 0. O itu -2, Cu itu adalah +2. Sehingga bilox Cu itu adalah CuO itu adalah +2 ditambah -2 sama dengan 0. Berarti di sini merupakan tembaga 2. Tembaga 2 oksida atau disebut juga dengan cupri oksida gitu ya. Oke, sampai sini bisa anak-anak? Masih mudah kan untuk tata nama senyawa ion? Nah, sekarang kita masuk gimana kalau masuk ke tata nama senyawa asam dan basa gitu ya. Nah, tata nama senyawa asam dan basa. Untuk tata nama senyawa asam, ingat senyawa asam itu merupakan pemberian nama senyawa yang terbentuk karena adanya berikatan dengan kation H+ gitu ya. Nah, senyawa asam ini merupakan senyawa kovalen gitu ya. Oke, asam itu ditandai dengan H+ gitu ya. Nah, aturan dalam penulisan nama asam itu, asam memiliki kation H+ dalam senyawanya sehingga ditulis di depan, berarti hanya itu ditulis di depan dan diganti dengan nama asam. Dan kemudian kalau untuk basa itu merupakan pemberian nama senyawa yang berbentuk karena senyawa berikatan dengan anion OH-. Berarti kalau dia dikatakan basa apabila dia memiliki ion OH-. Nah, di sini OH- itu dia akan disebut sebagai hidroksida gitu ya. Nah, contoh misalnya tata nama senyawa. Misalnya H2S berarti ada asam
ada H dengan S gitu ya. Ingat kalau ada H berarti diganti dengan asam. S itu sulfida berarti jadi namanya asam sulfida. Kenapa sulfida, Miss? Ingat ya, hanya terdiri dari 2 unsur berarti ditambahi dengan akhiran ida. Kemudian H2SO4 berarti ada kation H dan anion SO4. Ingat berarti dia di sini tidak terdiri dari 2 senyawa, 2 unsur kan? Maka tidak perlu tambah akhiran ida, berarti nama anion poliatomiknya. Sehingga namanya jadi asam sulfat. Nah, CH3COOH- atau sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah asam cuka gitu ya. Nah, ingat kalau kita buat ionisasinya itu adalah CH3CO- ditambah H+. H+ yang adalah asam, CH3CO- itu merupakan ion poliatomik untuk asetat, sehingga namanya adalah asam asetat. Itu untuk tata nama senyawa asam. Miss, gimana kalau tata nama senyawa basa gitu ya? Nah, ingat tata nama senyawa basa ini merupakan merupakan tata nama senyawa ion juga gitu ya. Kenapa? Karena dia terdiri dari kation dan anion, di mana kationnya itu adalah logam dan anionnya itu adalah OH- gitu ya. OH- itu adalah basa. Dan namanya itu adalah hidroksida. Nah, jadi contoh yang pertama NaOH. Na itu adalah logam ditambah dengan OH, berarti sehingga namanya Na itu adalah natrium, OH itu adalah ion hidroksida, namanya jadi natrium hidroksida. Kemudian NH4OH, berarti kationnya adalah NH4+ dan OH- adalah anionnya. Nah, NH4+ itu adalah amonium, OH- itu adalah hidroksida, berarti dia amonium hidroksida. Nah, gimana kalau misalnya FeOH3? Nah, kita tentuin Fe itu adalah logam transisi. Nah, kalau logam transisi berarti kita harus menentukan biloksnya dulu. Perhatiin FeOH3 dia tidak memiliki muatan, berarti jumlah biloks Fe ditambah jumlah 3 biloks O ditambah jumlah 3 biloks H itu sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, tinggal kamu lihat aja, berarti H itu plus 1 dikali 3 plus 3, O itu 2 dikali minus 2 dikali 3 itu minus 6, minus 6 ditambah plus 3 itu adalah minus 3, sehingga Fe itu supaya hasilnya 0, biloksnya adalah plus 3 gitu ya. Berarti di sini biloks Fe adalah 3 gitu ya. Maka dia disebut dengan besi 3 hidroksida atau disebut juga dengan ferrihidroksida. Nah, itu untuk tata nama asam dan basa. Cukup mudah kan anak-anak? Nah, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu adalah tata nama senyawa organik. Nah, tata nama senyawa organik ini bakalan kita kita pelajari nanti di kelas 11 ya. Nah, jadi di sini tata nama senyawa organik saya tidak akan menjelaskan secara spesifik, hanya akan menjelaskan untuk senyawa-senyawa pada umumnya seperti itu ya. Oke. Nah, tata nama senyawa organik adalah tata nama senyawa karbon dengan sifat tertentu dan ditulis dengan nama lazim. Jadi yang tata nama senyawa nama organik yang dasar itu hanya ini aja. Jadi kalian cukup mengetahui nama organik dari CH4 itu metana, etana, seperti itu. Nah, nanti untuk tata nama senyawa organik ini akan dijelaskan lagi di kelas 2 dan di kelas 3 gitu ya. Karena nanti akan masuk ke tata nama senyawa karbon. Oke anak-anak, itu untuk tata nama senyawa. Nanti kalau untuk materi ini ada yang mau ditanya, silahkan langsung chat pribadi saya atau kita boleh diskusi pada saat di pertemuan Google Meet. Oke, nah itu untuk tata nama. Sekarang kita masuk ke persamaan reaksi.